Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farouk Abdul Hakim dengan NIM 202410101064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan modul praktikum ke-6 pada mata kuliah data mining, yaitu mengenai K-means clustering. Jadi untuk tugasnya, lakukan clustering pada dataset iris dengan langkah-langkah. Yang pertama, normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Lalu yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Lalu yang ketiga, clusterlah dataset iris dengan nilai K, 2, 3, dan 4. Lalu untuk yang keempat, tampilkan scatter plot setelah clustering. Lalu untuk yang kelima, yaitu analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Lalu untuk tugas yang terakhir, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, untuk tugas 1-6 ini menggunakan kombinasi atribut. Yang pertama, sepal length dengan sepal width. Lalu yang kedua, sepal length dengan petal width. Yang ketiga, sepal width dengan petal width. Dan yang keempat, petal length dengan petal width. Nah, di sini sudah saya kerjakan. Yang pertama kali dilakukan yaitu mengimport library-nya. Di sini ada pandas yang digunakan untuk memanipulasi data, lalu ada matplotlib yang digunakan untuk visualisasi data, lalu di sini menggunakan library sklearn untuk machine learning. Yang pertama menggunakan yang ada di pre-processing, yaitu min-max scaler. Metode min-max scaler ini digunakan untuk normalisasi min-max. Lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan metode K-means, algoritma clustering yang akan kita gunakan. Lalu untuk yang langkah selanjutnya yaitu memasukkan dataset iris ke sebuah data frame, yaitu menggunakan pandas, lalu memanggil metode readCSV. Di sini memasukkan CSV-nya yaitu iris CSV. Nah, kalau dijalankan di sini ada 4 atribut dan 1 kelas, yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan untuk kelasnya yaitu variety. Nah, untuk clustering ini, kelasnya ini perlu dihapus terlebih dahulu. Kenapa? Karena clustering ini berbeda dengan klasifikasi. Jika klasifikasi, outputnya atau kelasnya ini sudah diketahui, lalu kita membuat model untuk memprediksi data selanjutnya, untuk memprediksi kelas dari data yang lain. Sedangkan apabila pada clustering, kelasnya ini tidak diketahui, jadi kita mengelompokkannya sendiri tanpa mengetahui nama-nama dari kelasnya. Jadi di sini diambil atributnya saja, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Untuk variety-nya kita hapus. Nah, setelah itu sesuai ketentuan soal, yaitu menormalisasikan dataset menggunakan normalisasi min-max. Normalisasi min-max ini membuat setiap nilai atribut memiliki rentang dari 0 sampai 1. Kenapa perlu dinormalisasi? Karena dalam clustering K-means ini itu sangat sensitif terhadap satuan. Jadi apabila misalnya ada panjang yang menggunakan satuan cm dengan panjang yang menggunakan satuan meter, nanti hasilnya akan berbeda, sehingga perlu dinormalisasi. Normalisasi min-max ini rentangnya itu dari 0 sampai 1. Jadi di sini menggunakan metode min-max scaler. Di sini disimpan dalam sebuah variable scaler. Lalu di sini menggunakan iterasi setiap atributnya. Lalu dari variable scaler ini menggunakan metode fit transform. Jadi scaler ini akan mengecek setiap atributnya, lalu sekaligus mentransformnya. Lalu setelah mentransformnya ini kita masukkan ke yang baru. Jadi per kolomnya dimasukkan satu persatu. Apabila dijalankan, nah, maka ini sudah rentangnya dari 0 sampai 1. Misalnya mau kita cek, boleh saja. Misalnya kita cek untuk kolom sepal length. Kita coba cek nilai minimumnya, harusnya bernilai 0. Nah, bernilai 0. Dan untuk maksimumnya bernilai 1. Jadi sudah betul untuk normalisasinya, rentangnya dari 0 sampai 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu
membuat sebuah scatter plot sebelum di clustering. Jadi di sini menggunakan matplotlib. Nah, di sini menggunakan subplots. Jadi nanti akan dibagi menjadi 4 plotting. Ada yang pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok bawah kiri, dan juga pojok bawah kanan. Nah, untuk yang pojok kiri atas ini kombinasi antara sepal length dengan sepal width. Itu menggunakan scatter. Untuk X-nya yaitu sepal length dan Y-nya sepal width. Nah, di sini mengatur title-nya dan juga labelnya supaya enak dibaca. Untuk yang kedua yaitu sepal length, X-nya sepal length dan Y-nya petal width. Untuk title, X label dan Y label juga dikasih sama seperti yang selanjutnya. Yang kedua ini ada di pojok kanan atas, yang ini ada di pojok kiri bawah, sepal width dengan petal width, dan yang terakhir ini ada di pojok kanan bawah, itu petal length dengan petal width. Apabila dijalankan, nah kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kombinasi sepal length dengan sepal width, clustering scatter plotnya hasilnya akan seperti ini. Untuk sepal length dan petal width seperti ini, lalu sepal width dengan petal width akan menghasilkan seperti ini, dan yang terakhir petal length dengan petal width akan menghasilkan scatter plot seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengclustering. Sesuai kombinasinya tadi ada 4. Yang pertama yaitu sepal length dengan sepal width. Oke, coba saya buka. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu manggil algoritmanya yang diambil dari sklearn. Lalu saya simpan ke sebuah variabel k-means model. Setelah itu saya buat plottingnya. Nah, di sini saya bagi menjadi 3. Kenapa? Karena tadi sesuai petunjuk soal, clusterlah dataset iris dengan nilai K 2, 3, dan 4. Jadi untuk plottingnya nanti akan dibagi menjadi 3. Ini akan menjadi 3 baris dan 1 kolom. Nah, untuk K2 ini saya masukkan k-means model, lalu saya atur clusternya yaitu 2. Setelah itu kita latih yaitu menggunakan fit sekaligus langsung kita prediksi. Jadi menggunakan fit dan predict pada data apa, yaitu pada data iris. Untuk nilai atributnya yaitu ada pada sepal length dan juga sepal width. Nah, ini kan tadi dilatih sekaligus diprediksi. Untuk prediksinya ini dimasukkan ke sebuah variabel cluster. Setelah dimasukkan ke variabel cluster, lalu saya plotting untuk datanya, X-nya itu sepal length dan Y-nya yaitu sepal width. Nah, di sini dibagi clusternya itu dibagi dengan warnanya, yaitu C ini kita bagi dengan clusters. Jadi nanti akan ada sejumlah warna sesuai dengan jumlah clusternya. Lalu untuk scatter yang kedua ini untuk menampilkan centroidnya, yang mana yang apabila kita panggil k-means model lalu ada properti cluster center, ini akan menghasilkan sebuah array 2 dimensi yang mana barisnya itu menggambarkan banyaknya clusternya, sedangkan kolomnya itu akan ada 2, yang mana kolom pertama atau indeks 0 ini merupakan posisi X atau koordinat di horizontal, sedangkan untuk kolom kedua yaitu posisi di Y. Di sini kita kasih marker dan juga size-nya sekaligus opacity-nya. Untuk langkah yang selanjutnya ini sama seperti sebelumnya, hanya saja mengubah jumlah clusternya. Di sini menggunakan cluster 2, ini 3 dan ini 4. Coba kita jalankan. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini. Yang ini menggambarkan 2 cluster dengan yang berbentuk belah ketupat ini sebagai centroidnya. Nah, sini apabila kita perhatikan dari ketiga ini, yang paling atas ini 2 cluster. Di sini menurut saya di sini masih belum bagus. Kenapa? Karena di sini ada warna yang saling berdekatan. Sedangkan di sini juga ada data yang sangat jauh dari centroidnya.
Lalu apabila kita lihat di gambar kedua dengan 3 centroid, nah di sini mungkin masih ada yang berdekatan, tapi yang berjauhan ini lebih baik lah daripada sebelumnya, karena yang sebelumnya ini dari centroid ini ke centroid ini itu lebih jauh dibandingkan dengan yang di sini. Padahal harusnya kan ini bisa saja masuk ke sini warna kuning. Untuk centroid 4 ini juga lebih bagus daripada centroid yang jumlahnya 3. Lalu bagaimana cara saya menyimpulkan dari ketiga ini mana yang paling optimal? Jadi ada salah satu metode, yaitu menggunakan nilai inersia dari K-means tadi. Caranya gimana? Yaitu kita melakukan perulangan setiap klasternya. Di sini saya menggunakan klaster dari 1 sampai 10. Lalu saya latih untuk modelnya. Nah, setiap per klasternya ini saya ambil nilai inersianya. Saya masukkan ke sebuah list, lalu saya plotting. Untuk nilai X-nya ini nilai klasternya, banyak klasternya, sedangkan untuk nilai Y-nya ini nilai inersianya. Apabila kita tampilkan, nah maka akan tampil seperti ini. Semakin turun nilai inersianya, maka semakin bagus modelnya. Hanya saja pada kasus dunia nyata atau dunia real, banyaknya klaster ini belum tentu menggambarkan nilai aktualnya. Jadi ada salah satu metode yang dapat kita gunakan, yaitu menggunakan elbow method. Jadi dari grafik ini kita ambil yang turunnya itu sudah nggak drastis lagi. Jadi apabila ini kita lanjutkan sampai 50 misalnya, penurunan inersianya ini sudah nggak signifikan lagi. Jadi bisa kita ambil yang sikunya itu terlihat. Di sini ada 3 atau 4. Cuman yang paling kelihatan di sini adalah 3. Jadi saya simpulkan untuk yang 3 gambar ini, yang paling optimal yaitu yang 3 cluster. Apabila kita bandingkan dengan sebelum clustering, nah maka di sini ada cluster 1, cluster 2, dan juga cluster 3 di sini. Itu tadi untuk kombinasi sepal length dan juga sepal width. Lalu untuk selanjutnya itu kombinasi untuk sepal length dan petal width. Untuk caranya masih sama, yaitu memasukkan algoritma K-means ke sebuah variabel, lalu menyiapkan 3 plotting. Plotting pertama untuk cluster 2 cluster, lalu plotting yang kedua untuk 3 cluster, dan plotting keempat untuk 4 cluster. Apabila kita jalankan, nah maka menghasilkan seperti ini. Untuk 2 cluster di sini warnanya sangat bertabrakan ternyata. Di sini akan saya coba langsung cari menggunakan elbow method untuk mencari jumlah cluster yang paling optimal. Nah, apabila kita perhatikan di sini yang sikunya kelihatan paling terakhir, yaitu pada cluster ketiga. Jadi pada gambar kedua yang ini. Jadi apabila kita bandingkan dengan yang sebelumnya, nah maka di sini akan ada 3 cluster, cluster 1, cluster 2, dan juga cluster 3. Seperti itu. Lalu untuk kombinasi selanjutnya itu ada sepal width dengan petal width. Sebentar. Sepertinya terhapus. Akan saya copy paste saja kalau gitu. Saya ubah nama atributnya sepal width dengan petal width. Oke, betul. Oke, coba saya tampilkan. Untuk caranya masih sama. Jadi
menyimpan algoritmanya ke sebuah variabel, lalu membuat 3 plotting pertama untuk 2 cluster, plotting kedua untuk 3 cluster, dan plotting keempat untuk plotting ketiga untuk 4 cluster. Oke, kalau dilihat dari gambar sini, untuk 2 cluster sebenarnya sudah cukup baik ya, karena sudah terlihat bagaimana pengelompokannya. Tapi coba kita lihat menggunakan metode inersia K-means tadi. Tadi untuk kombinasinya yaitu sepal width dengan petal width, sepal width dengan petal width. Oke, coba saya jalankan. Nah, di sini untuk cluster 3 ya paling optimal ternyata, karena pada gambar ini cluster 3 masih terlihat sikunya. Coba kita perbesar. Oke. Ya, ternyata pada cluster 3 yang paling optimal. Jadi dengan 3 cluster sepal width dengan petal width. Oke, jadi dengan 3 cluster akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang kanan bawah ini, lalu yang bagian atas ini dibagi menjadi 2, cluster 2 dan juga cluster 3. Oke, itu tadi untuk kombinasi yang ketiga. Untuk selanjutnya yaitu kombinasi keempat, yaitu petal length dengan petal width. Caranya juga masih sama seperti 3 kombinasi sebelumnya, itu memasukkan algoritmanya ke sebuah variabel, lalu membuat plottingnya, yaitu ada 3 plotting. Untuk plotting pertama yaitu untuk 2 cluster, untuk plotting yang kedua yaitu untuk 3 cluster, dan untuk plotting yang ketiga yaitu untuk 4 cluster. Lalu kita tampilkan. Nah, seperti ini. Ini masih sama ya, ini terlihat sangat mengelompok sekali. Cuman bisa saja di sini untuk kasus nyatanya yang kelompok di atas ini masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini. Coba kita cek menggunakan K-means inersia metode Elbow tadi. Oke, kita coba perbesar. Nah, ya, dari 3 ke 4 penurunannya tidak terlalu signifikan, tapi di sini sikunya masih terlihat. Jadi saya simpulkan yang paling optimal yaitu menggunakan 3 cluster. Jadi ini cluster pertama, ini cluster kedua, dan juga ini cluster ketiga. Seperti itu. Oke, itu tadi sudah menjawab ke-6 soal dari tugas kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.